Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wal mu'allifu wa nafa'ana bi ulumihima fi dharaini amin ya rabbal alamin. Wa na'ul khamisu hurufun dan sibul fi'il al-mudhari'a wa hiya arba'atu ahrufin. Bermula no yang kelima itu beberapa huruf yang dipenasab ianya beberapa huruf akan fi'il mudhari'. Wa hiya dan bermula dianya beberapa huruf itu 4 segala huruf. Jadi pada no yang kelimanya menjelaskan tentang amil lafzi berupa huruf yang bertugas menasabkan fi'il mudhari. Jumlah hurufnya ada 4, yaitu an, huruf an, lan, huruf lan, wakai dan huruf koi, wa idha dan huruf idha. Keempat huruf ini merupakan amil lafzi yang bertugas menasabkan fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari yang ada di depan salah satu huruf ini, huruf akhir dari fi'il mudhari tersebut dibaca dengan harakat nasab. Salah satu contohnya seperti uridu ayyakuma zaidun. Aku hendaki akan bahwa diberdiri oleh Sidit. Yang menjadi fokus kita dalam contohnya adalah pada tulisan ayyakuma. Di mana pada tulisan ini atau pada contoh ini terdapat huruf an. An adalah salah satu amil lafzi yang bertugas menasabkan fi'il mudhari. Itu no atau bahagian yang kelima dari label no. Fi'il yang ada di depannya adalah fi'il mudhari, maka huruf akhir dari fi'il mudhari ini adalah dibaca nasab. Nasab pakai nasab karena huruf an atau karena dimasuki oleh huruf an. Jadi fi'il mudhari dalam contohnya adalah yakuma. Yakuma fi'il mudhari. Sebelum kita menghuruf an, maka huruf akhir fi'il mudhari ini adalah dhammah. Karena asal-asal fi'il mudhari adalah diberikan harakat dhammah. Yakumu asal drawi dan sebelum an. Begitu getamah an dilikoji, maka berubah dari yakumu kepada yakuma. Dari harakat sebelumnya marfu berubah kepada harakat fathah. Kalau ada orang yang bertanya kenapa fathah, maka jawabnya karena ada amil nasab di belakangnya, yaitu huruf an. Begitu juga jika yang masuk di belakang fi'il mudhari adalah huruf lan. Supama lan yakuma, tidak boleh dibaca lan yakumu, tidak boleh lagi dibaca yakumu karena sudah ada amil yang menasabkan fi'il mudhari. Begitu juga seandainya masuk huruf koi, berarti bacaannya kai yakuma, dan masuk huruf idha, maka bacaannya idha yakuma. Kemudian kita lanjut kepada no yang keenam. Wa na'un sadisu bermula ini itu no yang keenam hurufun. Wa na'un sadisu bermula no yang keenam hurufun itu beberapa huruf tajazimu fi'il mudhari'a yang menjazam ianya beberapa huruf akan fi'il mudhari'. Jadi di bagian yang keenam ini adalah amil lafzi berupa beberapa huruf yang bertugas menjazamkan fi'il mudhari'. Beda dengan no yang kelima, no kelima adalah menasabkan. Sedangkan no yang keenamnya adalah menjazamkan, mensukunkan harakat huruf akhir yang ada pada fi'il mudhari'. Wahya khamsatu harufin bermula dianya beberapa huruf, ada 5 segala huruf. Jadi 5 huruf ini merupakan amil lafzi yang bertugas menjazamkan fi'il mudhari'. Jika masuknya di belakang fi'il mudhari', maka harakat huruf akhir pada fi'il mudhari' itu diberikan harakat jazam. Teman-teman, 5 buah hurufnya, yang pertama adalah huruf in, yang kedua adalah huruf lam, yang ketiga adalah huruf lamma, dan yang kelima adalah huruf lamul amri, dan yang keenam adalah huruf lam finnahi. Jadi lamul amri dan lam finnahi ini adalah huruf lam. Kalau lamul amri huruf lam yang bermakna hendak. Kalau lam finnahi adalah huruf lam yang bermakna jangan. Salah satu contohnya adalah in. Pada contoh in tadribni, adribuka, adribka. Jika engkau pukul akan aku, niscaya aku pukul akan engkau. Jadi yang menjadi syawahid atau menjadi fokus dalam contoh ini adalah pada kalimat tadribni. Tadribni adalah fi'il mudhari'. Huruf akhirnya yaitu huruf ba dibaca sukun karena terdapat huruf in di belakangnya. Begitu juga dengan adribka.
Adribka juga fi'il mudhari. Fi'il mudhari ma dhamir mutakallim wahdah, ya, juga dibaca sukun karena kemasukan di belakangnya huruf in. Jadi bedanya kalau huruf in ini adalah menjazamkan dua fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang pertama adalah sebagai syarat dan fi'il mudhari yang kedua adalah sebagai nasab. Sebagai jawab. Fi'il mudhari yang pertama sebagai fi'il syarat, fi'il mudhari yang kedua adalah sebagai fi'il jawab. Berbeda dengan lam dan lamma yang kadang-kadang ini hanya penasab saboh fi'il mudhari saja. Ya, menyoin dua boh. Contoh lamma ini lamma yakhrujul amiru. Jadi tidak menjadikan fi'il mudhari sebagai fi'il syarat. Ya, huruf yang berjazam dia adalah huruf lamma atau lam atau lamul amri dan lam finahi. Tapi huruf syarat ji'in, maka wajib menjadikan fi'il mudhari yang ada di depannya sebagai fi'il syarat, dan ukajen itu akan nasabut fi'il mudhari yang juga dipejazam oleh inyan dan kedudukan dia adalah sebagai fi'il jawab. Kemudian lanjut kepada nok yang ketujuh. Wa nau'un sabi'un asma'un tajazimu fi'laini mudhari'aini. Dan bermula nok atau bagian yang ketujuh itu beberapa isim yang menjazami akan dua fi'il yang mudhari'. Ala ma'nain, di atas ma'nain. Wahya bermula dianya beberapa isim yang menjazamkan dua buah fi'il mudhari' itu 9 segala isim. Yang pertama adalah man, yang kedua adalah ma, yang ketiga adalah ai, kemudian mata, kemudian mahma, kemudian aina, kemudian anna. Jadi seterusnya adalah haisuma dan isma. Jadi 9 ini merupakan amil lafzi berupa isim. Beda dengan nok-nok yang di atas. Nok-nok yang ada di atas berupa huruf. Amil lafzi berupa huruf. Tapi bakno yang ketujuhnya kamu mulai amil lafzi berupa isim kenli huruf. Jadi jumlahnya ada 9 isim. 9 isimnya bertugas menjazamkan dua buah fi'il mudhari ala ma'nain, di atas ma'nain. Maksud atau surah di atas ma'nain adalah dua fi'il mudhari yang dijazamkan oleh isim-isim tersebut. Fi'il mudhari yang pertama kedudukannya adalah sebagai fi'il syarat, dan fi'il mudhari yang kedua kedudukannya adalah sebagai fi'il jawab. Sebagaimana in buno, yaitu menjazamkan fi'il mudhari dua buah fi'il mudhari. Ya, fi'il pertama yang dijazamkan adalah sebagai syarat, yang kedua itu adalah sebagai jawab. Begitu juga dengan si kurung buah huruf yang nabana ketujuhnya adalah menjazamkan fi'il mudhari di atas ma'nain. Artinya menjadikan fi'il mudhari itu sebagai fi'il syarat dan kedepannya juga ada jawab. Yang pertama adalah man. Sebagai contoh man adalah may ya'mal su'a yujzabihi. Bermula siman, yang beramal ianya siman akan keburukan, saya dibalas. Dibalaskan akan dia siman dengannya keburukan. Yang menjadi syawahid adalah pada kalimat ya'mal dan yujza, di mana ya'mal ini adalah fi'il mudhari yang dijazamkan oleh isimnya yaitu man, isim syarat. Kemudian yang pertama, karena man benar adalah menjazamkan dua fi'il yang mudhari di atas ma'nain. Artinya fi'il yang pertama menjadi syarat, yang kedua menjadi jawab. Fi'il yang kedua yang menjadi jawab yang juga dijazamkan oleh man adalah kalimat yujzabi. Jadi menyatakan i'rab ya'mal fi'il mudhari majzum dengan man. Yujza adalah juga fi'il mudhari majzum dengan man, alamat jazam buang alif, karena yujza ini adalah fi'il mudhari mu'tal alif. Jadi penting yang harus kita ingat karena lu kadang yang anak surah bakun ala ma'naina. Jadi surah ala ma'naina adalah man ma ayu sampai si kurung boh deh menjazamkan fi'il mudhari di atas ma'nain. Mufhum dia adalah menjazamkan dua buah fi'il mudhari yang mufhum pertama. Yang kedua, fi'il mudhari yang pertama adalah kedudukan dia sebagai syarat, dan fi'il mudhari yang kedua kedudukan dia adalah sebagai jawab. Jadi 9 isim yang dijazamkan dua buah fi'il mudhari di atas ma'nain. Mufhum dia adalah menjazamkan dua buah fi'il mudhari yang mufhum pertama. Yang kedua, fi'il mudhari yang pertama adalah kedudukan dia sebagai syarat, dan fi'il mudhari yang kedua kedudukan dia adalah sebagai jawab.
sebagaimana yang ada pada contoh in ba'no yang keenam. PE yang pertama di pejazam bu in sin. Tapi sebagai PE syarat ke untuk ukur jina PE sahabat yang juga bacaan ji jazam. Bu so jazam buat in sin. Ke untuk PE jauh. Berlakulah surah yang contohnya kena ba'man ma ayu mata. Ya, setiap PE mudhari yang dipejazam oleh man yang ukur ji untuk pasti nasabut tu PE mudhari yang juga bacaan ji jazam tu dan kedudukan ji sebagai PE jawab. Ba'ma ayu juga demikian. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang masih perlu dipertanyakan, ya, boleh dikonsultasi secara pribadi. Wallahu a'lam bishawab.